Masa sudah memasuki bulan barokah, bulan yang penuh rahmah, yakni bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni sejak hari Rabu tanggal 28 Mei kita sudah memasuki tanggal 1 Zulhijjah, yang mana di bulan ini alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmah dan barokahnya. Di samping Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan loncat ke Rajab, itu adalah salah satu bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Melanjutkan materi pembacaan hadis yang termaktub di dalam kitab Mukhtarul Ahadits, yakni kitab hadis yang urutan hadis nomor 301 yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Tsauban. Bismillahirrahmanirrahim. Innal arda, sesungguhnya bumi yang kita pijaki ini ada satu hal yang mungkin sebagian tidak mengetahui, bahwa bumi ini berseru kepada kita, cuma tidak terdengar. Sama halnya ketika langit dan bumi menghimpit kita di alam kubur, tapi ada ucapan-ucapan yang tidak terdengar oleh manusia, cuma didengar oleh hewan-hewan sekitarnya. Nah, di sini pun sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya bumi ini berseru, innal arda la tunadi, sesungguhnya bumi, kata Rasulullah SAW, la tunadi, itu berseru bumi. Bagaimana seruannya? Nanti di ya Bani Adam gitu ya. Kulla yaumin, setiap hari, sab'ina marrah, itu sebanyak 70 kali. Masya Allah, saking seringnya ya. Dalam artian bumi ini memperingati manusia bahwa ada pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan oleh manusia. Bagaimana seruannya? Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, kulu ma syi'tum, makanlah olehmu sekalian dengan sesuka hati, ma syi'tum, dengan sesuka hati, washtahaitum, dan sesuai selera kamu sekalian, fa wallahi, demi Allah, katanya. Nah, ini kalimat harful qasam itu waw ya, dan disambungkan dengan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala bebas mengungkapkan ungkapan qasam, sumpahnya Allah dengan makhluknya, itu hanya Allah sendiri yang boleh. Seperti halnya watini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan juga waktu duha, walaili wal qamari, dan demi malam dan juga demi siang dan lain sebagainya. Allah bebas ya, karena segala sesuatu milik Allah dan segala sesuatu di bawah kekuasaan Allah. Maka Allah berhak untuk menyatakan sumpah dengan makhluknya. Tapi bagaimana dengan manusia? Hanya dengan Allah saja boleh bersumpah. Maksudnya sumpah itu menggunakan, dikaitkan dengan lafaz Allah. Huruf qasam ada 3, wa, waw, ba, dan ta, dan harus disambungkan dengan lafaz Allah. Jadi wallahi, ballahi, tallahi. Namun sumpah ini ibarat kata pintu terakhir untuk mempertahankan kehormatan kita.
Dalam artian misal gitu ya, di pengadilan dituduh bahwa kita telah, mohon maaf, dituduh misalkan ya, saya dituduh mencuri, padahal saya tidak melakukan pencurian itu. Kemudian dengan ungkapan-ungkapan yang meyakinkan, tidak pula meyakinkan orang. Satu-satunya pintu yang terakhir diucapkan itu menggunakan huruf qasam dengan menggunakan wallahi, ballahi atau tallahi. Tapi kalau seandainya, ini ada teknik tersendiri. Misalkan sesama orang Arab gitu ya, ini paham, sama-sama paham tentang sedikitnya ilmu nahu tentang huruf qasam gitu ya. Kalau dengan menggunakan qasam, oh berarti ini orang benar-benar tidak melakukan apa-apa gitu ya. Tapi kalau seandainya dia melakukan, tapi untuk menyelamatkan harga dirinya, kehormatannya, maklumlah manusia kadang ingin tidak kelihatan celaknya di hadapan orang gitu ya, dengan tidak menyempurnakan kalimat qasamnya. Contoh, wallah, saya memang nggak melakukan apa-apa. Dia yang mungkin baru paham, oh iya iya, dia menggunakan huruf qasam nih, berarti saya percayalah gitu ya. Padahal dia tidak sempurna mengucapkan qasamnya, wallah saja yang harusnya wallahi. Bagaimana kalau membaca dengan wallah? Tidak termasuk ya, tidak termasuk qasam gitu ya. Walaupun kalau secara bacaan, kalau di waqaf ya wallah, jadi menjadi huruf menjadi sukun gitu ya dengan di akhir kalimat wallah, ballah, tallah. Tapi khusus untuk huruf qasam itu tidak sempurna sumpah seseorang dengan tidak melafadzkan kasroh di akhir kalimat wallahi, ballahi, tallahi. Nah, kalau di teman saya pernah kuliah di Yaman ya, kalau orang Yaman misalkan senggolan mobil gitu ya, kemudian dua-duanya keluar, cekcok, ada aja yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya langsung salaman keduanya gitu ya. Beda dengan Indonesia gitu ya, cuma ya beda kultur gitu ya. Kalau di Yaman khususnya gitu ya, wallahu alam itu wallahu alam di Timur Tengah sana, kalau ada seseorang yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang satunya lagi menjawab sallu alaihi, saling salaman itu rangkulan ya, tidak ada kata dendam, tidak ada tuntutan apa-apa. Walaupun yang satu jatuh misalkan ya, satu motor satu mobil, satu motornya jatuh kemudian agak baret-baret, tapi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selesai perkara gitu ya. Khusus di dalam lafadz qasam ini, kalau seandainya orang terdesak mempertahankan harga diri dan memang betul-betul dia tidak melakukan apa-apa, yaitu dengan huruf qasam dengan qasam ya, kalimat yang menyatakan sumpah. Tapi satu-satunya sumpah yang digunakan oleh kita itu hanya dengan lafaz Allah. Kadang kita mendengar demi Allah, demi Rasulullah, itu keluar dari konteks ya. Sumpah itu tidak boleh dengan mengucapkan kata Rasulullah. Yang satu-satunya diperkenankan adalah sumpah dengan mengucapkan lafaz Allah dan diawali dengan harful qasam. Wallah, wallahi. Kata bumi, fa wallahi la akulanna, demi Allah aku akan memakan kamu sekalian, luhumakum, akan dagingmu, wajuludakum, dan juga kulit-kulitmu. Masya Allah ya. Di sini yang menjadi perhatian adalah bahwa bumi berseru kepada kita seolah-olah memperingatkan bahwa isna syi'ta,
silahkan engkau hidup sesuka hatimu, washtaitahum, dan juga sesuai selera kita bagaimanapun keadaannya, tapi ujung-ujungnya tetap aja akan dihimpit oleh bumi. Bahkan bumi itu memakan seluruh daging dan kulit berikut seluruh tubuhnya. Kecuali ada pengecualian ya, di antara makhluk-makhluk Allah, khususnya manusia, kaum mukminin, kaum muslimin wal muslimat, itu ada beberapa yang Allah haramkan bumi untuk memakan. Memakan dalam artian cacing tidak akan pernah berani untuk memakan jenazah tersebut karena memang sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Pertama, para nabi. Bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang sudah jelas sebagai nabi yang paling mulia, nabi yang paling utama dan yang pertama kali diciptakan ruhaniyahnya, yaitu Abul Insan. Kalau Nabi Muhammad SAW dikatakan sebagai Abul Insan, tapi kalau Nabi Adam alaihissalam itu pertama kali diciptakan secara basyariahnya, maka disebutlah Abul Bashar. Kalau insan, manusia terdiri dari ruh, dan ruh Nabi Muhammad SAW yang pertama nur pertama, kolam pertama, dan nur nyawa, kolam, dan juga keimanan, iman gitu, iman. Maka empat hal tersebut menyatu dalam diri Rasulullah SAW, cuma belum berupa basyar, belum berupa jasad. Jasadnya itu setelah 140.000 kurang satu Nabi diutus, baru Nabi diciptakan, ya, dilahirkan ke alam dunia, ya. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW senior secara ruhaniyah, tapi kalau Nabi Adam alaihissalam senior secara basyariah. Bahkan ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam alaihissalam mengucapkan bihaqi Muhammadin Allah ghafartali, dengan haknya Nabi Muhammad SAW, semoga engkau mengampuni dosaku ya Allah. Ini ya salah yang pertama kali bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Adam alaihissalam. Lamma qatarafa Adamul khati'ah, yang lengkapnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Lamma qatarafal Adamul khati'ah, ketika Nabi Adam alaihissalam terpleset pada satu kesalahan, yaitu melanggar larangan Allah berupa memakan buah khuldi. Lamma qatarafal Adamul khati'ah, faqala, kemudian berserulah Nabi Adam alaihissalam bihaqqi Muhammadin Allah ghafartali, dengan haknya Nabi Muhammad SAW, bijahi Nabi Muhammad SAW, dengan keutamaan Nabi Muhammad SAW, Allah ghafartali, semoga engkau mengampuni aku ya Allah. Kemudian faqala, maka bertanyalah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, lamma arafta Muhammadan, bagaimana engkau tahu ada satu makhluk yang bernama Nabi Muhammad SAW? Lamma khalaqtuhu, padahal aku belum menciptakannya. Di sini Nabi Adam menyatakan lamma khalaqtani, ketika engkau menciptakan aku ya Allah, rafa'tu ra'si, aku mendongakkan kepala, wa ra'aituhu alal qawaimil arsy, dan aku melihat di tiang-tiang arsy maktuban, tertulis sebuah nama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad yang mana belum diciptakan itu menandakan bahwa orang tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai
disejajarkan. Ini Allah sendiri yang menyejajarkan ya. Disejajarkan nama Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa ini sangat dimuliakan ya, seperti halnya Sayyidina Abdul Muthalib mempersilahkan Nabi Muhammad ketika masih berusia 8 tahun untuk duduk di bawah di tempat duduk yang itu khususnya untuk Abdul Muthalib. Kemudian orang-orang tertanya, "Hai Muhammad, jangan seperti itu untuk pemimpin besar. Tidak ada orang yang berani untuk duduk di atas itu, apalagi engkau masih kecil," katanya. Tapi Abdul Muthalib menyatakan, nggak apa-apa, ini adalah kesayanganku, katanya. Masya Allah ya, itu Nabi Muhammad dipernyatakan oleh Abdul Muthalib bahwa beliau layak sejajar dengan aku. Nah, seperti itu katanya. Nah, Allah pun sama menyandingkan namanya dengan nama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti sama kedudukannya, tetap beda. Mukhalafatu lil hawadis, berbeda antara khaliq dengan makhluk. Allah sebagai pencipta dan Nabi Muhammad yang diciptakan. Tapi untuk menyatakan penghormatan, memuliakan Allah terhadap Nabi Muhammad, maka Allah sendiri mensejajarkan itu lafaz Allah dengan lafaz Muhammad. Nah, kemudian satu lagi bukti bahwa tidak akan sah kemusliman seseorang apabila dari dari non muslim ke muslim kalau hendak mendapatkan hidayah. Misal, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Walaupun di sini ada yang menafsirkan bahwa asyhadu itu asyhadu untuk Nabi Muhammad SAW, karena memang ya Rasulullah menyaksikan Allah, satu-satunya orang yang menyaksikan Allah itu adalah Rasulullah SAW di alam dunia ini ya. Kalau para nabi-nabi yang lain, Allah bertajalli kepada gunung, seperti Allah bertajallinya kepada gunung Sinai ketika Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah, tidak berupa zatiah Allahnya, tapi Nabi Muhammad SAW betul-betul melihat Allah. Tapi ini pun ikhtilaf ulama. Salah satu ulama yang membenarkan perjumpaan Nabi Muhammad dengan Allah itu adalah Ibnu Abbas. Yang selain-selainnya itu ikhtilaf ulama ya. Kemudian bahwa Nabi betapa sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sah kemusliman seseorang yang mengakui akan kekuasaan Allah tapi tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya, tidak sah gitu ya. Selain diikrarkan secara bil lisan wa i'tiqadi fil qalbi, mengiktikadkan di dalam hati, dan juga wa'malu bil arkan, mengamalkan dengan anggota tubuh. Nah itu ikrar itu harus sempurna lafadznya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tapi bagi selain Nabi Muhammad SAW yang tidak menyaksikan langsung, maka asyhadu di situ ditakwil atau ditafsir. Asyhadu bimana ayataqona, dalam artian meyakini dengan qalbu ya. Kalau meyakini itu dengan qalbu, mata memandang, itu namanya syahadah, persaksian. Tapi kalau tidak memandang dengan mata kepala sendiri, tapi yakin, nah itu yang disebut dengan meyakini gitu ya. Ayat takona, bahwa siapapun dari mulai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai seterusnya, bahkan perjumpaan Nabi Muhammad SAW dengan Allah itu sangat salah satu yang dirahasiakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu memang tidak wajib untuk disampaikan kepada umatnya, hatta istrinya sendiri tidak mengetahui. Cuma Nabi Muhammad melafazkan seperti yang diungkapkan oleh
Sayyidina Umar, ra'aitu nuran, saya melihat cahaya gitu ya. Tapi kalau Sayyidina Ibnu Abbas, nuran di situ ditafsirkan bahwa nur ala nuri, cahaya di atas cahaya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ibnu Abbas dikatakan sebagai mufassir ternama di kalangan para sahabat dan menjadi rujukan ulama-ulama mufassirin selanjutnya? Karena memang Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma Allahumma alimhu ta'wil wa apa? Allahumma faqihu fiddin. Allahumma faqihu fiddin, ya Allah berilah pemahaman akan ilmu agama kepada Ibnu Abbas, wa alimhu ta'wil, dan berilah pemahaman tentang takwil suatu ibarah ya. Jadi bahwa Ibnu Abbas itu paling terkemuka di kalangan para sahabat, walaupun usianya sebenarnya sangat muda ya, masih remaja. Tapi usia remaja, usia tidak menentukan suatu keahlian. Yang didoakan Sayyidina Ibnu Abbas, sahabat terkemuka. Kemudian yang mendoakan Nabi Muhammad SAW. Jadilah doanya sangat istimewa. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan betapa masih belianya Sayyidina Ibnu Abbas, ketika Rasul meninggal itu usianya 15 tahun. Padahal yang mengetahui pertama kali maksud dari al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah, itu adalah Sayyidina Ibnu Abbas ketika haji wada, haji perpisahan, dan memang itu terakhir kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi sedikit pertanyaan nih. Yang pertama kali turun itu adalah surah Al-Alaq 1 sampai 5. Kemudian yang terakhir kali turun itu adalah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madinah. Pada hari ini aku sempurnakan agamaku dan aku selesaikan nikmatku dan aku ridho bahwa Allah sebagai Tuhanmu sekalian. Para sahabat, ya mohon maaf ya, istilah kata biasa-biasa aja ketika menerima kabar bahwa Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW akan ayat tersebut. Tapi satu-satunya yang mengatakan bergetar sampai menangis hebat itu adalah Sayyidina Ibnu Abbas. Ketika ditanya oleh para sahabat, apa yang terjadi wahai Ibnu Abbas sehingga engkau menangis sedemikian rupa? Kemudian dikabarkan oleh beliau bahwa ketahuilah bahwa ucapan Rasulullah SAW, al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan hari ini agamamu. Maksudnya Allah sudah sempurna menurunkan syariat bagi agama ini yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berarti kalau sudah sempurna, apalagi yang akan diturunkan oleh Allah, dan apalagi tugas Nabi Muhammad SAW. Kemudian watmamtu 'alaikum nikmati, dan aku sempurnakan pula nikmatku kepadamu wahai Muhammad, karena ini kitabnya Nabi Muhammad. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridho bahwa kepadamu bahwa Islam itu sebagai agamamu sekalian. Disitulah Ibnu Abbas menggambarkan bahwa inilah detik-detik perpisahan Rasulullah SAW. Baru para sahabat menangis sejadi-jadinya. Dan betul saja ketika 2 hari sesudah haji wada, sudah sampai di rumah beliau,
beliau sakit demam yang hebat sampai beliau tidak sanggup untuk mengimami salat subuh, dan diperintahkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menggantikan beliau. Makin nangislah para sahabat. Kemudian satu-satunya yang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat itu adalah Sayyidina Umar. Ini karena saking cintanya mungkin ya. Di saat sudah meninggal, Sayyidina Umar menyatakan bahwa, saya mohon maaf lupa lagi nih ayatnya nih. Sayyidina Umar menyatakan, siapa yang menyatakan Rasulullah SAW sudah wafat, akan aku penggal kepalanya dengan pedang ini. Marah karena emosi, karena saking cintanya gitu lah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menyatakan satu ayat yang membuat luluh Sayyidina Umar. Mohon maaf lupa ayatnya gitu ya. Yang artinya bahwa kurang lebih Nabi Muhammad itu sama seperti Nabi yang lainnya. Beliau pun bisa meninggal, beliau pun bisa wafat kalau sudah ajalnya. Barulah setelah menyampaikan ayat tersebut, Sayyidina Umar luluh hatinya. Oh iyalah, betul ya, bahwa yang membedakan Rasulullah SAW dengan yang lainnya justru kecintaannya, dan yang membuat Nabi Muhammad istimewa selain menyempurnakan syariat-syariat Nabi sebelumnya, itu berlaku sampai akhir zaman. Kan kalau para nabi-nabi yang lainnya khususnya itu untuk umatnya dan untuk saat itu, seperti halnya Nabi Musa alaihissalam diutus ke Bani Israel, dan untuk negeri Palestina saja itu berbeda syariatnya dengan wilayah yang lain. Nabi Syu'aib ke kaum Thamud, Nabi Nuh ke kaum Ad, Nabi Lut ke kaum Sadum dan lain sebagainya, itu hanya terkhusus untuk umatnya dan hanya wilayah teritorial itu saja. Tapi berbeda dengan Nabi Muhammad yang rahmatan lil alamin, seluruh wilayah itu tercakup dengan rahmatnya beliau, rahmat Allah yang dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian syariatnya pun berlaku sampai akhir zaman. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu nanti akhir zaman sama persis dengan syariat Nabi Muhammad SAW, tidak beda ya. Itu keunggulan Nabi Muhammad SAW diantaranya. Kemudian balik lagi ke hadis ini, bahwa bumi ini selalu berseru 70 kali dalam artian untuk mengingatkan manusia. Maka salah satu pelajaran yang terbaik adalah pelajaran mengingat mati. Sebagaimana hadis Kanjeng Nabi dulu nahaitukum an ziyaratil qabri. Dulu kata Rasulullah SAW, aku pernah melarang kamu sekalian untuk berziarah kubur. Kenapa? Karena di dalam masa-masa awal pertumbuhan Islam, katakanlah di negeri Mekah ya, karena Nabi Muhammad SAW berdakwah di negeri Mekah setelah beliau diangkat menjadi Nabi itu 10 tahun. Diangkat menjadi Nabi usia 40 tahun, 10 tahun berdakwah tapi kurang mendapat respon dari negeri Mekah, itu sampai 10 tahun. Artinya 50 tahun Rasulullah di negeri Mekah dan 13 tahun di negeri Madinah. Dan negeri Madinah yang 13 tahun itu subhanallah ya, sampai tembus ke Asia, ke Afrika, ke seluruh dunia lah gitu ya. Sementara Makkah saat itu hanya berkutat di masyarakat Quraisy saja gitu ya. Bukan berarti Rasul tidak bagaimana, tapi memang itu skenario Allah. Allah belum mengizinkan untuk ekspansi ke luar daerah. Yang menarik di sini adalah ketika Rasulullah SAW di fase dakwah di kota Mekah, Rasul pernah melarang untuk ziarah kubur. Mungkin ini ya, tetangga sebelah kita yang mengharamkan ziarah kubur dengan menyatakan kuburiyun dan lain sebagainya,
Mungkin mengambil hadisnya dari fase kota Mekah gitu ya, yang betul bahwa ziarah kubur itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi larangan tersebut bukan berdasarkan ibadah, tapi berlandaskan akidah. Karena saat itu akidah kaum muslimin belum begitu kuat, walaupun ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi masyarakatnya yang kalau ke kuburan itu ya namanya jahiliyah dulu ya. Nah, masyarakat Quraisy jahiliyah dulu menganggap bahwa kuburan itu segala-galanya, bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan madorot dan lain sebagainya. Maka kata Rasulullah, nah ini sangat membahayakan akidah nih, udah dilarang saja. Dilarangnya itu tidak selamanya, karena kan di dalam usul fikih itu al-hukmu yataghayyaru bitaghayyuril azman wal amkan. Hukum itu bisa berubah sebagaimana perubahan waktu dan tempat. Nah, ketika di zaman fase Rasul berdakwah di Mekah, memang haram. Melarang itu dalam artian haram secara usul fikih, bahwa an-nahyu lil haram sebagaimana al-amru lil wujub. Larangan itu sama halnya dengan keharaman, dan sama juga ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sesuatu, maka itu mengarah kepada wajib. Sebagaimana Allah menyatakan, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah olehmu sesuatu yang menyampaikan kepada Allah. Wasilah atau tawasul tersebut, kalau sisi bahasa itu menyampaikan, mengambungkan, menyatukan, itu namanya tawasul. Ittasola yattasilu ittisolan, menyambungkan kepada sesuatu yang dimaksud. Berarti al-amru lil wujub, bahwa kewajiban itu mengarah kepada perintah itu mengarah kepada kewajiban. Dilihat dari situ, berarti tawasul itu adalah perintah Allah, karena itu adalah karena itu adalah perintah Allah, maka tawasul itu bisa menjadi wajib kalau dilihat dari usul fikih gitu ya. Kemudian bahwa dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang di zaman Mekah ketika saat hijrah ke Madinah. Kemudian akidah Islamiyah makin kuat, karena memang lingkungannya pun jangankan ketika Nabi Muhammad ke Mekah, ke Madinah gitu ya. Di saat di Madinah pun terjadi Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan itu perjanjian di satu tempat yang penuh dengan keriduan, dalam artian kota Madinah penduduknya yang pertama kali itu 14 orang. 14 orang menyatakan berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengamalkan Islam dan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari ancaman yang membahayakan secara fisik maupun secara mental. Itu berbaiat 14 orang. Kemudian selang berapa lama kemudian itu ada 27 orang yang berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ini ada perempuannya, saya lupa namanya, mohon maaf. Dan ketiga itu berjumlah 59 orang. Makin banyak. Tapi itu penduduk Madinah. Rasulullah belum diizinkan untuk hijrah ke Madinah. Barulah ketika 1 Muharram yang itu Allah memerintahkan untuk hijrah. Ketika hijrah, makin serempak penduduk Madinah untuk memeluk agama Islam. Maka di saat itulah Rasulullah menyatakan fazuruha, maka silahkan sekarang berziarah engkau sekalian. Betul bahwa Rasulullah pernah mengharamkan ziarah karena membahayakan secara akidah, tapi setelah fase dakwah di Madinah, fazuruha, maka silahkan sekarang untuk berziarah gitu ya. Jadi kalau menentukan hukum dalam berbekal hanya hadis gitu ya, atau berbekal hanya kepada satu ayat Al-Quran, itu tidak cukup ya. Hadis itu lebih banyak daripada Al-Quran. Kalau Al-Quran hanya 6.236 ayat, 30 juz, 114 surat, dan 3.236 ayat. Sementara Al-Quran
subhanallah, ada seorang hafiz, hafiz itu 300.000 hafal Al-Quran. Ada di atasnya Al-Hafiz, itu di antaranya Imam Suyuti menghafal 400.000 hadis. Di atasnya lagi ada Imam Bukhari 600.000 hadis. Dan yang paling banyak itu adalah Imam Ahmad bin Hambal sampai 1 juta hadis. Kalau kutubus sittah yang terkenal itu adalah kutubus sittah, kitab-kitab hadis ya. Ada 6 kitab yang termaktub dalam kitab kutubus sittah, terhimpun dalam kutubus sittah. Pertama Sahih Bukhari, kedua Sahih Muslim, ketiga Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. 6 ini kemudian berkembang karena ada ulama yang banyak ulama yang ternyata mempunyai kitab-kitab hadis tulisan sendiri gitu ya, maksudnya mengumpulkan hadis. Pertama Imam Malik yang dikenal dengan kitab Al-Muwatta'-nya, kitab yang dipelajari oleh Imam Syafi'i, yang pembelajaran yang sangat unik, yaitu sebelum mempelajari kepada Imam Syafi'i, sebelum dipelajari oleh Imam Syafi'i, Imam Malik untuk mensyaratkan kepada Imam Syafi'i harus menghafalnya. Alhamdulillah Tuhan Guru, saya sudah hafal semua kitab yang termaktub di dalam Al-Muwatta' ini, Masya Allah gitu ya. Kemudian Imam Ad-Dailami, Sunan Ad-Dailami. Sunan Ad-Dailami ini ya, mohon maaf tidak terlalu terkenal gitu ya. Yang paling terkenal adalah selain Imam Malik juga Imam Ahmad. Imam Ahmad itu sampai 1 juta hadis berada dalam kepalanya gitu ya. Padahal itu murid Imam Syafi'i. Walaupun Imam Syafi'i banyak menghafal hadis, bahkan ya Imam Syafi'i atau bayangannya murid Imam Malik yang kitabnya sudah beliau hafal sebelum beliau bertabaruk kepada Imam Malik sendiri. Itu kan luar biasa. Kemudian memiliki murid yaitu Imam Ahmad yang memiliki menghafal hadis itu sampai 1 juta hadis. Berarti luar biasa gitu ya. Nah, itu yang tersebut tis'ah, kutubut tis'ah, itu ditambah Imam Malik dengan kitab Al-Muwatta'-nya, kemudian Imam Ad-Dailami dengan Sunan Ad-Dailaminya, kemudian Imam Ahmad bin Hambal dengan Musnad Imam Ahmad. Kalau itu Musnad bukan Sunan ya, Musnad Imam Ahmad. Nah, jadi kalau seandainya, mohon maaf nih, satu contoh gitu ya, sebagaimana kemarin dicontohkan istawu, kemudian ada sawu sufufakum, ada lafadznya sedikit istawu sufufakum, segitu aja gitu ya. Itu berbagai, ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Imam At-Tirmidzi. Kemudian satu lagi di dalam hadis Kangjeng Nabi, kalau kita melihat dalam satu hadis Rasul menyatakan khairud du'a alhamdulillah, bahwa sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Ini kalau hadis ini di kalangan sastrawan gitu ya, diolah itu ya dengan kalimat berdoalah engkau sekalian, panjatkan seluruh hajatmu sampai engkau mengucapkan alhamdulillah. Karena itulah Nabi Muhammad SAW katanya menyatakan bahwa khairud du'a alhamdulillah. Terserahlah itu mah penafsiran orang-orang sastrawan gitu ya. Yang jelas bahwa sebaik-baiknya doa itu adalah alhamdulillah. Tapi di dalam hadis yang lain Rasul menyatakan afdhalud du'ai du'a'u yaumi arafata. Sebaik-baiknya doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Kalau melihat hadis ini, bagaimana ini? Rasul engkau menyatakan khairud doa alhamdulillah. Sebaik-baiknya doa alhamdulillah. Lalu Rasul menyatakan afdhalud du'ai du'a'u arafata. Du'a'u yaumi arafata. Doa yang dipanjatkan pada tanggal 9 Zulhijjah. Apakah ini menyatakan perbedaan dari Rasulullah? Nah, itu dilihat dari situasi dan kondisi. Kalau secara umum semua doa itu diakhiri dengan dan diawali salah satunya adalah
alhamdulillah. Maka dalam redaksi doa salah satunya adalah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Karena memang sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Tapi bagaimana Rasul menyatakan khairu du'ai doa yaumi arafata, bahwa sebaik-baiknya doa adalah doa ketika dipanjatkan pada tanggal 9 Zulhijjah. Ini Rasul ungkapkan menjelang tanggal 9 Zulhijjah, gitu ya. Jadi kalau melihat hadis ini, ya alhamdulillah diamalkan 9 Arafah pun 9 Zulhijjah pun ya dilaksanakan. Atau di dalam hadis lain Rasul menyatakan afdalu ma qultu ana. Ini sebenarnya afdalu ma qultu ana itu hadis yang lanjutan dari wa khairul wa afdalu doa yaumi arafata. Kemudian selanjutnya wa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, dan ucapan yang terbaik dari ucapanku dan ucapan-ucapan para nabi sebelumku, la ilaha illallah. Berarti yang paling afdol, yang paling utama berzikir itu adalah menggunakan lafaz la ilaha illallah. Tapi di samping yang lain Rasul menyatakan khairul dzikri al-khafi. Masya Allah, gitu ya. Banyak perbedaan. Sebaik-baiknya zikir itu adalah zikir khafi. Lalu bagaimana ini? Apakah zikir jahar atau zikir khafi? Itu mah laksanakan saja dua-duanya. Zikir jahar geraya, zikir khafi di geraya, ya. Kalau istilah orang-orang yang senantiasa berzikir khafi, itu ada anekdot. Kenapa? Setelah dahar katanya sebaiknya ngopi, setelah zikir jahar sebaiknya dengan zikir khafi. Dalam artinya zikir jahar diamalkan, zikir khafi pun diamalkan, gitu ya. Itu namanya mukhtalaful hadis. Mukhtalaful hadis, perbedaan lafaz dan makna dalam hadis, tapi bukan berarti Nabi Muhammad mutaradif atau bertentangan, tidak. Itu artinya ketemunya dengan ilmu takhrijul hadis di dalam menentukan keutamaan hadis itu dilihat dari sisi waktu dan tempat. Tadi Rasul menyatakan secara umum, menyatakan bahwa khairud doa, sebaik-baik doanya doa adalah alhamdulillah, yaitu secara umum. Tapi waktu khusus di dalam waktu yang menjelang 9 Zulhijjah, itulah afdhalud du'ai du'a'u yaumi arafata. Atau sama halnya dengan begini, bahwa Rasulullah SAW untuk Ramadan itu beda lagi. Kemudian untuk Zulhijjah Rasul menyatakan ma min ayyamin illa lupa lagi nih. Ma min ayyamin yahtasabu ilallah, tidak ada hari-hari yang Allah lebih cintai, yahtasibu fihinna, yang Allah lebih cintai daripada hari-hari, illa min lupa lagi nih, illa min yaumil ashar, kecuali hari 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. 1 Zulhijjah sampai 10 hari Zulhijjah itu adalah hari-hari yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Dalam artian yang mana 10 Zulhijjah itu ada 1-2 amal ibadah yang tidak ada di dalam bulan-bulan yang lain, yakni idul kurban dan juga pelaksanaan ibadah haji. Salah satunya ya kan mabit di Muzdalifah, kemudian wukuf di padang Arafah, itu adalah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan tidak setiap kaum muslimin berkesempatan untuk melaksanakan ibadah tersebut di hampir setiap masjid, gitu ya. Kemarin di GPM ternyata yang berkurban itu 11 sapi, berarti 77 ya, 77, katakanlah 80 orang lah
80 orang di lingkungan GPM yang segitu luasnya, tapi emang hanya satu, ada masjid jami gitu ya, kayak KTM gitu, hanya ada satu jami. Berarti sekitar 100 orang diwakili oleh 70 atau 80 orang gitu ya. Nah, berarti sisanya bagaimana? Apa sekedar cukup dengan menyatakan terima kasih kepada panitia yang mengantarkan daging begitu aja setiap tahun? Tidak ya. Ini kalau seandainya, mohon maaf ya, sudah mengaji kepada Sirrul Asrarnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di samping syariat kurban syariat ada juga kurban hakikat. Bagaimana kurban hakikat? Kalau kurban syariat mah menyerahkan hewan kurban atau dengan uang 3,5 juta lah zaman sekarang. Kemudian ya jadilah gitu ya kurban gitu ya. Bagaimana dengan kurban syariat? Itu pun kurban syariat itu bagi yang mampu. Bagaimana kalau belum berkesempatan gitu, seperti saya lah. Seperti saya belum berkesempatan. Ada khusus bagi kaum muslimin yang belum berkesempatan seperti saya, itu laksanakan saja kurban secara hakikat, yaitu menyembelih sifat-sifat domba, sifat-sifat yang ada di dalam diri saya. Karena saya mah terus terang, kalau melihat orang, melihat makanan yang enak-enak, melihat segala macam lah gitu ya, hati teh nyut 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 gitu ya, padahal bukan hak saya. Nah itu artinya sifat domba. Domba kan tidak pernah peduli ini teh rumput punya tuan saya atau punya tetangga, hantam saja. Nah itu sifat saya gitu ya. Nah maka untuk menyempurnakan ibadah kurban sebelum melaksanakan syariat, laksanakanlah hakikatnya, yaitu menyembelih sifat-sifat kambing dan domba dalam diri saya. Satu lagi, ibadah haji yang sekitar katakanlah 60 lah, kurang lebih 60 yang reguler. 60 tentu tidak setiap kaum muslimin bisa melaksanakan ibadah haji, tapi ada ibadah jadi haji. Kalau jadi haji mah siap 60 juta plus waiting list 30 tahun itu jadi haji insya Allah. Tapi kalau haji jadi itu adalah perjalanan, ngambil hikmahnya, perjalanan seseorang dari masjid menuju masjid untuk kembali lagi ke masjid. Jadi untuk rajin ke masjid tidak usah menunggu haji dulu atau kelamaan nunggu 30 tahun mah ya, sekarang aja itu rajinkan diri ke masjid supaya Allah memantaskan diri kita untuk bersujud di Masjidil Haram. Demikian ya, mudah-mudahan kita mendapat